Halo adik-adik. Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gaby. Gak kerasanya udah 1 minggu berlalu sejak kita terakhir Bina Iman. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita ketemu lagi hari ini secara online. Oke, sekarang kita mau menyanyi dan juga memuji Tuhan. Jadi kalian semua kita mau duduk dulu. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai semuanya. Oke. Kita buat tanda kemenangan kita. Dan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah lindungi kami selama ini. Tuhan, sekarang kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami bisa konsen bernyanyi dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, udah berdoa. Sekarang kakak mau kalian semua bangkit berdiri. Ada yang belum berdiri, bangkit dulu. Bangun. Biar nggak ngantuk. Oke, udah bangun semua. Sekarang kita mau nyanyi ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Oke? Kenapa kita nyanyi ini? Soalnya Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Kita harus bersama-sama memuji Tuhan. Oke? Dan nanti ada kayak sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Kalau ada sebelahnya, boleh aku tunjuk ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi ya. Kalau sayang papa, sayang mamanya, boleh tunjuk papanya, tunjuk mamanya, tunjuk kakaknya. Oke? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Tunjuk papanya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi, tunjuk lagi. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Oke. Hebat semuanya. Udah semangat banget ya. Tadi udah tunjuk juga apa mamanya. Hebat. Kalian semua hebat. Oke, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kan udah berdiri, sekarang kita duduk dulu. Boleh minum dulu kalau mau minum, kalau capek ya. Duduk dulu ya, yang tenang. Nanti kita mendengarkan firman Tuhan dengan serius ya semuanya. Oke? Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi berjumpa dalam Bina Iman Online pada hari ini dengan Kakak Rian yang akan bercerita seru buat adik-adik semuanya. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya nih. Siapa yang ingat kisah tentang minggu lalu? Ayo.
Ya, betul. Minggu lalu kita sama-sama mendengarkan kisah seorang tokoh yang bernama Simson. Jadi Simson itu siapa? Dia adalah abdi Allah, utusan Allah yang dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari serangan bangsa Filistin. Dan bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin berkat pertolongan Allah lewat Simson. Nah, setelah kejadian itu adik-adik, bangsa Israel kembali menjumpai sebuah tantangan baru, yakni adalah bencana kelaparan. Dan dalam kisah bencana kelaparan ini, ada satu tokoh baru yang kakek ingin ceritakan. Dan nggak kalah seru, yakni adalah Ruth. Siapa itu Ruth? Nah, kakak akan mulai ceritanya ya. Jadi pada saat bangsa Israel sedang mengalami bencana kelaparan tersebut, ada tokoh yang bernama Elimelek. Dia seorang pria, seorang papa gitu ya. Dia bangsa Israel dengan seorang istrinya yang bernama Naomi. Jadi mereka suami dan istri. Mereka punya 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Laki-laki dua-duanya anak-anaknya. Nah, karena di tanah lama mereka sedang mengalami bencana kelaparan, mereka akhirnya pergi ke tanah Moab. Dan di sana mereka tinggal sebagai orang asing. Gitu kan. Nah, di tanah yang baru ini tidak lama Elimelek, jadi si papahnya ini meninggal. Jadi tinggallah mamahnya atau istrinya tadi Naomi beserta dengan 2 orang anak yakni Mahlon dan Kilion. Di tanah Moab ini akhirnya kedua anak ini berjumpa dengan pasangan hidup mereka adik-adik yang bernama Orpa dan juga Ruth. Gitu ya. Orpa menjadi pasangan Mahlon dan Ruth menjadi pasangan Kilion. Nah, mereka tinggal bersama di situ sekitar 10 tahun dan gak lama kemudian akhirnya anak laki-laki ini, si Mahlon dan Kilion ini juga meninggal adik-adik. Jadi sekarang tinggal Naomi, Ruth, dan juga Orpa. Nah, karena tinggal bertiga, berarti tinggal mamah mertua gitu ya dan menantu 2. Tidak lama tersiar kabar bahwa bencana kelaparan udah berakhir. Dan Naomi pun, si mama ini berpikir, ya udahlah aku pulang kampung lagi aja. Karena udah gak ada bencana kelaparan. Dan saat dia mau pulang kampung, dia ngomong sama menantu-menantunya ini. Dia bilang, ya udah Orpa pulang. Dan Ruth juga pulang aja. Biar dia sendirian, berpisah gitu. Kan anaknya udah gak ada. Nah tapi Orpa saat itu berpikir, ya udah aku pulang. Akhirnya kembalilah Orpa ke keluarganya. Sedangkan Ruth adik-adik, dia gak mau pulang. Dia berpikir dia akan tetap ikut dengan Naomi dan dia akan jagain Naomi di tanah kelahiran si Naomi. Nah, Ruth pindah kampung ke tempat Naomi dan di sana Ruth yang awalnya tidak menyembah Allah, dia menyembah Allah lain gitu ya. Akhirnya dia mulai menyembah Allah bangsa Israel, Yahweh. Nah, pada saat itu mulailah panen jelai. Dan Ruth tertarik, dia pergi ke ladang untuk memunguti hasil jelai tersebut. Nah, saat Ruth sedang berada di ladang, ternyata disadari ladang itu milik seorang yang berasal dari keturunan atau kaum Elimelek juga, yang bernama Boas, adik-adik. Mendengar ceritanya bahwa mereka berjumpa antara Boas dengan Ruth, akhirnya Naomi pikir mereka cocok. Alangkah baiknya kalau mereka berdua jadi pasangan aja. Nah, Ruth mendengarkan nasihat daripada Naomi dan akhirnya mereka berdua menjadi pasangan, menjadi suami istri adik-adik. Nah, kisahnya sebenarnya nggak di situ. Kisahnya adalah adik-adik setelah Ruth dengan Boas menjadi pasangan, suami dan istri adik-adik, Tuhan memberkati mereka adik-adik. Ruth dikaruniai oleh Tuhan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Dan Obed ini itu mempunyai anak nantinya yang bernama Isai. Kalau adik-adik ingat atau pernah dengar, Isai yang akan menjadi ayah dari Daud. Dan Daud itulah yang dipilih Tuhan menjadi raja bangsa Israel. Dan dari keturunan Daud inilah Yesus lahir. Nah, kenapa Ruth menjadi cerita yang penting adik-adik di sini? Karena kalau adik-adik ingat tadi, Ruth punya latar belakang yang enggak menyembah Allah Yahweh. Nah, tapi karena Ruth akhirnya bertobat dan Ruth akhirnya menyembah Allah bangsa Israel, dari keturunan Ruth, keluarganya Ruth itu diberkati Tuhan. Bahkan yang luar biasa, dari keturunan Ruth yang awalnya tidak menyembah Allah, malah dari situlah lahir Yesus Kristus nantinya. Nah, jadi adik-adik, sungguh luar biasa bagaimana Tuhan punya rencana pada setiap hidup kita. Kalau yang mungkin sekarang kita punya
dosa, kita punya suka masih nakal gitu ya, nggak nurut perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa mulai belajar dari kisahnya Rut. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau turut ikut kehendak Tuhan. Nah, saat kita turut kehendak Tuhan, adik-adik, di situ kita bisa lihat bagaimana Tuhan ternyata juga bisa pakai kita, dan Tuhan sungguh luar biasa memberikan berkat-berkatnya pada kita dan keturunan kita. Siapa sih yang mau diberkati sama Tuhan? Ayo. Nah, kalau mau menerima berkat Tuhan, yuk kita sama-sama belajar juga untuk bisa mengikuti dan menyembah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Gimana caranya? Salah satunya adalah mendengarkan perintah Tuhan bisa lewat Bina Iman Online ini. Makanya adik-adik tetap saksikan Bina Iman Online, karena di sini kita sama-sama bisa mendengarkan cerita-cerita mengenai kisah di mana Tuhan sungguh luar biasa berkarya, dan itu bisa membangun iman kita semakin mengenal Tuhan dan bisa mengikuti kehendaknya nantinya. Sampai di sini aja cerita kakak pada hari ini. Semoga iman kita terus bertumbuh dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa adik-adik di pertemuan minggu depan. Dadah! Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya, Kakak Albert. Nah, adik-adik, tadi masih ingat nggak firman tentang apa? Betul, tentang Rut. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas ya. Kakak mempunyai gambar ini nih, tentang Rut. Nah, sekarang kita mau warnai ini. Adik-adik bisa mewarnai dengan pensil warna, bisa krayon, atau alat-alat pewarna lainnya. Akan menggunakan pensil warna ya. Yuk kita mulai. Oke adik-adik, kakak sudah selesai nih. Adik-adik udah selesai belum? Nah, adik-adik, dari cerita ini dapat kita petik bahwa rencana Tuhan begitu luar biasa, di mana Dia mempersiapkan Rut yang merupakan orang dari suku di luar bangsa Israel yang biasa menyembah berhala, bertobat dan mengikuti Naomi ke Bethlehem, di mana karya penyelamatan Tuhan ada di keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Oke adik-adik, kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ayo kita doa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan memberkati kami dalam sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan, semoga kami dapat mengerti firman yang Engkau beritakan kepada kami, dan kami dapat mempraktekannya pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.